Kiai Haji Mustofa Bisri atau masyhur dengan sapaan Gus Mus merupakan salah satu tokoh penting dalam berdirinya organisasi Pagar Nusa. Kala itu saat Kiai Haji Suharbila sedang galau dengan kondisi pencak silat di lingkungan NU dan juga pesantren menemui Gus Mus. Keduanya membahas tentang pembentukan wadah untuk menampung berbagai pencak silat di bawah Panji Nahdlatul Ulama. Sampai akhirnya keduanya menemui Gus Maksum Jauhari dan mulailah bibit pendirian Pagar Nusa mulai tumbuh hingga diresmikan oleh PBNU. Dalam artikel sebelumnya sudah disuguhkan tentang biografi kedua tokoh pendiri Pagar Nusa yakni Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari dan Kiai Haji Suharbilah. Kali ini admin akan menyuguhkan biografi singkat Gus Mus Kiai Haji Mustofa Bisri, sosok penting di balik berdirinya Pagar Nusa Nahdlatul Ulama. Nama lengkapnya ialah Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri. Sapaan masyhurnya Gus Mus merupakan seorang ulama besar dan sepuh yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama saat ini. Beliau merupakan pengasuh Potnok Pesantren Raudhotut Tholibin. Selain mengasuh pesantren, Gus Mus juga aktif sebagai seorang budayawan, cendekiawan dan juga sastrawan yang telah melahirkan banyak karya seni dan sastra, seperti kaligrafi, lukisan dan puisi. Gus Mus lahir pada tanggal 10 Agustus tahun 1944 di Rembang, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Kiai Haji Bisri Mustofa dan ibunya bernama Nyai Marafah Kholil. Gus Mus lahir dari keluarga pesantren Salak. Ayahnya merupakan seorang mufasir yang mengarang sebuah kitab tafsir bernama Kitab Tafsir Al-Ibris Limarifah. Gus Mus memulai pendidikannya di Sekolah Rakyat SR Rembang. Selesai dari SR, Gus Mus langsung melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, saat itu di bawah asuhan Kiai Haji Marzuki Dahlan dan Kiai Haji Mahrus Ali. Gus Mus mondok di Lirboyo kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun. Selepas dari Lirboyo, Gus Mus melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Al-Munawir, Krapyak, Yogyakarta di bawah asuhan Kiai Haji Ali Maksum dan Kiai Haji Abdul Qadir, kurang lebih selama 4 tahun. Selepas dari Krapyak, Gus Mus melanjutkan menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Di antara guru-guru Gus Mus ialah Kiai Haji Bisri Mustofa, ayahnya sendiri Kiai Haji Marzuki Lirboyo, Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo, Kiai Haji Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, Kiai Haji Abdul Qadir Krapyak Yogyakarta. Selain itu, guru yang paling berpengaruh sekaligus sahabatnya sendiri ialah Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Gus Mus banyak belajar bersama Gus Dur saat menimba ilmu di Al-Azhar Mesir. Gus Mus pernah menjadi pengurus HIPI, Himpunan Pemuda dan Pelajar Indonesia, Divisi Olahraga. Ia juga pernah mengelola majalah organisasi, HIPI, berdua saja dengan Gus Dur. Sepulang dari Kairo, Gus Mus berkiprah di PCNU Rembang awal 1970-an, Wakil Khatib Syuriah PWNU Jawa Tengah 1977, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah, hingga Rais Syuriah PBNU 1994, 1999. Tetapi mulai tahun 2004, Gus Mus menolak duduk dalam jajaran kepengurusan struktural NU. Pada pemilihan Ketua Umum PBNU tahun 2004 sampai tahun 2009, Gus Mus menolak dicalonkan sebagai salah seorang kandidat. Pada periode kepengurusan NU tahun 2010 sampai tahun 2015, hasil Muktamar NU ke-32 di Makassar, Gus Mus diminta untuk menjadi Wakil Rois Am Syuriah PBNU mendampingi Kiai Haji M.A. Sahal Mahfuz. Pada bulan Januari tahun 2014, Kiai Haji M.A. Sahal Mahfuz menghadap kehadirat Allah, maka sesuai ADART NU, Gus Mus mengemban amanat sebagai pejabat Rois Am hingga Muktamar ke-33 yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur. Pada Muktamar NU di Jombang, Muktamirin melalui tim Ahlul Hali wa Aqdi, menetapkan Gus Mus memegang amanat jabatan Rois Am PBNU. Namun Gus Mus tidak menerima jabatan Rois Am PBNU tersebut dan akhirnya Muktamirin menetapkan Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin menjadi Rois Am PBNU periode tahun 2015 sampai tahun 2020. Gus Mus menikah dengan Nyai Haj Siti Fatma yang merupakan putri dari Kiai Basyuni, tepatnya pada 19 September tahun 1971. Gus Mus dan Nyai Siti Fatma dikaruniai 7 anak, 6 putri dan 1 putra. Nama putri dan putra Gus Mus yaitu Lenas, Suroiya, Kausar Usmut, Rudoh Quds,
Rabiatul Bisriyah, Nada, Almas dan Muhammad Bisri Mustafa. Pada tahun 2017 Gus Mus mendapatkan penghargaan, Yap Tiam Hien, yakni sebagai seorang yang memiliki perhatian yang besar terhadap perjuangan dan tegaknya nilai-nilai hak asasi manusia. Gus Mus merupakan ulama pertama yang menerima penghargaan tersebut. Gus Mus banyak memberikan kontribusinya dalam merawat keberagaman di Indonesia di tengah menguatnya paham radikalisme dan sektarianisme meskipun cara yang beliau lakukan dengan tidak melakukan demonstrasi dan aksi-aksi lainnya. Sampai saat ini Gus Mus masih terus aktif mengasuh pondok pesantren Raudhatul Thalibin Leteh Rembang. Selain itu Gus Mus juga masih aktif berdakwah ke berbagai daerah sembari terus melahirkan karya-karya seperti lukisan, kaligrafi dan berbagai puisi. Gus Mus menjadi salah satu pendiri Pagar Nusa yang terus eksis dan memberikan inspirasi bagi para kader hingga saat ini. Semoga Gus Mus selalu diberikan umur panjang dan kesehatan oleh Allah dan diberikan kekuatan untuk terus memberi arahan kepada kader pendekar Pagar Nusa dimanapun berada. Demikian biografi singkat Gus Mus, inisiator berdirinya Pagar Nusa. Wallahu a'lam bishawab.